Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran kimia sistem daring. Gimana kabar kalian semua? Ibu harapkan semoga keadaan kalian semua sehat selalu. Ingat ya, di masa pandemi ini kita akan belajar kimia dalam sistem daring atau sistem online. Oke, jangan lupa kalian jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh, rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan jika tidak keluar rumah, stay at home aja ya. Oke. Pada hari ini kita belajar tentang sistem koloid. Nah, perhatikan sistem koloid di samping. Oke. Nah, pastinya kalian berpikir, apa itu sih sistem koloid? Oke. Nah, di sini Ibu tunjukkan peta konsep materi kita hari ini. Nah, perhatikan peta konsepnya. Oke, perhatikan ya. Oke, ini adalah peta konsep pelajaran kita hari ini. Di dalam peta konsep yang kalian perhatikan tadi, kita belajar yang pertama, apa itu pengertian koloid? Kemudian yang kedua, apa itu fase terdispersi? Kemudian yang ketiga, apa itu medium pendispersi? Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, kemudian pembuatan koloid itu seperti apa, dan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu adalah peta konsep atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama, pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana ukuran partikelnya itu sangat kecil sekali, yaitu berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer, di mana campuran ini tersebar merata di dalam medium pendispersi. Nah, di sini ada fase terdispersi dan ada medium pendispersi. Kemudian tadi kita mendengar ada penjelasan tentang heterogen. Nah, pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang heterogen, yaitu campuran heterogen. Heterogen itu adalah campuran dua zat, di mana nanti hasilnya itu masih kelihatan sifat aslinya. Misal, contoh air dengan pasir. Nah, itu adalah campuran heterogen. Ya, di mana nanti sifat larutannya itu masih tersebar, masih kelihatan sifat aslinya. Ya, yang pertama kita masuki adalah fase terdispersi. Fase terdispersi adalah zat yang tersebar merata. Jadi zat atau partikel yang tersebar merata itu namanya fase terdispersi. Kemudian yang ketiga adalah medium pendispersi. Medium pendispersi adalah wadah atau tempatnya zat yang tadi itu yang tersebar. Jadi fase terdispersi itu zat atau partikel yang tersebar, kemudian medium pendispersinya itu adalah tempatnya. Ya. Oke, berikutnya yang keempat, kita belajar tentang jenis-jenis koloid. Oke, karena tadi ada fase terdispersi dan ada medium pendispersi, maka di sini kita berbicara tentang wujud zat. Kalian pasti ingat kan? Wujud zat itu ada 3. Apa saja? Oke, benar. Yaitu yang pertama padat, cair, kemudian gas. Oke, bagus. Seperti kalian masih ingat. Nah, di sini untuk jenis-jenis koloid itu dibedakan berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Jadi fase terdispersi terdapat 3 wujud, padat, cair, dan gas. Kemudian medium pendispersinya itu juga terbagi menjadi 3 wujud juga, yaitu padat, cair, dan gas. Dimana nanti fase terdispersi dan medium pendispersinya itu antara padat dengan cair itu apa namanya? Cair dalam cair itu apa namanya? Nah, untuk nama-nama tersebut, nah kalian perhatikan di sini. Oke, nah kalian perhatikan di sini ada 8 jenis koloid. Ya, ada 8 jenis koloid. Perhatikan, sudah? Oke. Berikutnya, yang materi berikutnya adalah tentang sifat-sifat koloid. Sifat koloid itu ada
4. Yang pertama ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada adsorpsi, dan ada elektroforesis. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah efek Tyndall. Jadi ada seberkas cahaya yang berkas cahaya itu yang masuk oleh partikel koloid. Nah, perhatikan ya. Oke, berikutnya adalah gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid yang dia bentuknya siksak. Nah, jadi kalau tadi efek Tyndall itu cahaya yang lurus, kemudian kalau gerak Brown itu bentuknya adalah siksak. Perhatikan gambar berikut. Nah, ya, ini adalah gerak Brown. Nah, kalian perhatikan gerak Brown di sini adalah gambarnya siksak. Oke, berikutnya yang ketiga, sifat koloid yang ketiga adalah adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau gabungan lain oleh permukaan koloid. Ibu ulangi lagi. Peristiwa terserapnya ion atau gabungan lain oleh permukaan koloid. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya dari adsorpsi. Oke. Berikutnya yang kelima adalah elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis adalah metode untuk memisahkan partikel koloid yang menggunakan arus listrik. Jadi kalau dari kata-katanya elektroforesis, elektro berarti nanti berhubungan dengan listrik. Ibu ulangi lagi ya penjelasannya. Jadi elektroforesis adalah metode untuk memisahkan partikel koloid dengan menggunakan arus listrik. Perhatikan gambar dari elektroforesis berikut ini. Oke, berikutnya sekarang kita masuk pada materi yang ke-7, yaitu pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah dengan cara dispersi, kemudian yang kedua adalah dengan cara kondensasi. Cara dispersi yang pertama itu dibedakan menjadi 3. Ada cara peptisasi, ada cara pemintal koloid, dan ada dengan cara Bredig. Nah, perhatikan cara dispersi berikut. Nah, perhatikan ya, ini adalah penjelasan dari pembuatan koloid dengan cara dispersi. Oke, berikutnya dengan cara kondensasi. Kondensasi itu terdapat 5 cara, yaitu dengan cara hidrolisis, oksidasi, reduksi, reaksi penetralan, dan pengubah pelarut. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah ringkasan secara singkat tentang pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Oke. Nah, paham kalian sekarang sampai materi ini? Yang terakhir adalah peta konsep yang terakhir, yaitu pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari atau penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya koloid itu kita temukan yang pertama di dalam kosmetik. Perhatikan gambar kosmetik berikut. Nah, yang sering kalian pergunakan sehari-hari itu adalah prosesnya melalui koloid ya. Oke. Berikutnya yang kedua, dalam makanan. Nah, perhatikan makanan. Bagaimana cara proses koloidnya dengan makanan? Oke, berikutnya yang ketiga, yang terakhir, dalam bidang farmasi. Farmasi itu dalam obat-obatan, ya, dalam kehidupan tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan sebagainya. Perhatikan gambar dari bidang farmasi berikut. Oke, anak-anak, materi daring kita hari ini adalah tentang koloid. Oke, bagaimana penjelasan Ibu? Ibu harapkan kalian mengerti penjelasan Ibu. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan adakan soal-soal latihan dan sesi tanya jawab. Oke, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.